pekan gerakan Jakarta Ada Sampah jatuh tahun 2022 itu tanggal 20 sampai 25. Itu dari program pemerintah. Jadi ayo kita pilah sampah dari rumah dan dikeluarkan sesuai dengan jadwal angkutannya. Maksudnya gini Bu, kita tuh harus ada sedikit aksi untuk memilah sampah. Gitu. Di sini kita mengajak, bukan berarti ini menjadi orang wajib di sana. Ya, dan kebaikan kita bersama. Kemasan Koja termasuk tinggi Bu ya, DPD-nya Bu ya. Iya betul, soalnya kasusnya tinggi banget nih di DPD-nya, di Koja. Iya. Teman saya ada meninggal satu. Nih kayak gini nih. Kalau misalkan di sini ada air, nah ini sampah nggak apa-apa. Tetap diperhatikan, tetap diperhatikan. Oke baik. Mana dokter? Dokter mana nih? Assalamualaikum. Ya. Bunda mohon maaf. Bunda nih dari kelurahan, dari puskes. Ini dokter kita, kepala puskes mau meriksa jentik. Nah di sini airnya ini kan tidak selamanya ditampung ya, nanti dibuang tadi ya. Dibuang ya. Iya nggak apa-apa. Tapi dijaga ini. Kalau di sini nahan air segera dibuang kalau lagi hujan. Kalau di sini penampungannya suka diperhatikan nggak ada dari kurang. Ini kayak ini. Nah, ya kayak gini nih. Kayak gini nggak boleh, ini di satu sini. Nah, nih kayak gini. Nah, ini kan ada nada air ya. Dibuang aja. Ini nada ada sedikit dia nolong. Ya nggak apa-apa. Gue tuh nggak jalan. 1, 2, 3. Kalau kayak gini nih Bu, ini kayak gini nih dibuang aja kayak gini nih. Jadi habis dia. Ini dipencet begini biar nggak nampung air. Oke Bunda, makasih banyak ya Bu. Tapi yakin saya tiap hari apa ya? Tiap hari ada ya Pak. Pasti diganti Bu tiap hari itu dirawat ya. dirawat. Siapa? Namanya. Kalau ini tidak lo bolong dan tidak ada ini bisa nampung air. Kalau bolong nggak apa-apa. Ini Bu. Ini kan jauh dari jangkauan. Ini nih ya, air AC ya, Bun ya. Ini air AC ya, ada ya. Kayak ini nih, mohon maaf nih. Alan, mana Mas Alan? Mas Alan. Itu juga ada. Nah, ini kan jauh. Ini kan penampungannya nggak kepake nih Dok. Kayak gini nih penampungan nggak kepake airnya. Kadang-kadang netesan dari sini aja buat nada kan. Ngerinya saya ada jentik. Itu coba ada tuh. Nah kayak gini harus disosialisasikan. Bunda, sini deh Bun. Maaf ya Bun. Jadi gini Bunda. Ini kan Bunda airnya nggak dipakai biarnya kan. Cuman buat nada yang bocor kan. Tapi tolong disering dikontrol. Karena apa? Airnya lama-lama banyak dan airnya jernih. Takutnya nanti iya kayak gini nih. Nah kayak gini nih. Takutnya nanti ada jentiknya ibu nggak tahu. Bos ini yang punya sebelah cek. Yang terpenting ya penghuni rumah tuh paham bahayanya DBD itu ya untuk keluarga. Jadi airnya dikontrol terus. Takutnya terjadi dengan Jangan diisi, kadang-kadang saya... Apalagi jarang diisi lebih aman lagi. Pakai shower ya Pak ya? Masih hujan.
bujang. Oh, masih bujang. Ya kalau yang kita mah Itu salurannya jalan kan, Bu? Iya, jalan. Jadi apapun menjadi tampungan air di sini harus jadi perhatian. tapi kalau bisa itu Di dalam kan penampungan. Jadi kalau dia keluar dari sini ada pembuangan ke got. Oh iya, iya. Ini penampungan ini. Oh iya. Jadi kalau dia penuh, dia keluar. Iya. Tapi itu dikuras ya. Iya. Berarti dia nggak jalan dong kalau jalan. Oh jalan. Ini penampungan yang di sini ada air. Oh iya iya. Maksudnya buat ini jadi kita nggak ini. Oke oke. Saya ini malah. Lama-lama ada sini. ini paling nanti kita amati aja. Soalnya tadi kan ada kamar mandi, ada ini ya, ada apa sih kan ada Ini ada saluran. Air kan kalau dulu kan ada saluran kecil. ya, Itu dia mesti sama di bawah kan begini airnya. tenang gitu. Tapi dia ada cacing sini ya. Jadi tadinya ada cacing Iya, yang ini ya, yang kecil jalan. Ini air ini nggak masuk ini sampah. Sekali-sekali diangkat keluar. Iya, kalau tidak lihat fokusnya di sini. Walaupun ini rumah, depan rumah, ibu juga harus aktif keluarga kan. Kalau ada BPS, kasih tahu kalau ini kurang. Lihat dulu sampah. Makanya yang nggak usah serentak itu dikondisikan. Kita bantuan BPS itu nggak apa-apa. Iya bu, sama keterbangan. gimana? Mau diseting gitu. Biasanya kita itu ya, apa namanya tuh tidak pernah didampingi ya Bu ya anak pimpinan kita. Kali ini ada nih yang namanya Pak Sektor baru. Kenalkan ini sektor kita, Sekretaris Kelurahan Rawabadak Selatan. Buka Pak maskernya biar kan gantengnya kelihatan kan? Ada. Langsung. Pertanyaan saya setelah dibuka masker, ganteng apa bagus? Murah, ya. Udah tahu namanya belum? Namanya siapa? Dia akan perkenalkan diri ya, nggak usah saya sebutin. Yang saya hormati Pak RW, Bapak Triadi. Terima kasih Bapak sudah mendampingi kita. Rekan saya dari Pol PP, Bapak Ekbang. Terima kasih Pak Ekbang. Hadir juga Bapak teman-teman saya FKDM. Terima kasih hadir juga. Pak Alam, Kesling kita yang selalu mendampingi kita kalau ada kegiatan Kesling kita ya. Teman-teman PKK Kelurahan Mokjakat dan juga ketua PKK Sekretaris Aidis. Insya Allah nanti hari Minggu akan datang ibu kita, ibu ketua tim penggerak PKK kita, istrinya Bapak Sekel kita. Ya Insya Allah mulai hari Minggu beliau akan hadir di sini di PKK Kelurahan, bertemu dengan PKK-nya di hari Minggu. Tapi mohon maaf, Budar tidak ada, nggak apa-apa. Budar harus pulang dan mengurus suami ibu, mengurus anak ibu, mengurus rumah tangga ibu. Ya, kalau hari masuk kasihan deh. Ya, mohon maaf, hari Sabtu itu ada yang namanya pendistribusian KRD, KR Petra, 352 orang. Itu harus saya monitor, harus selalu sama atur ya, jangan sampai nanti bagaimana terjadi alam. Dan insya Allah juga saya mohon persediaan tes kesehatan juga. Takutnya terjadi apa-apa dengan lansia kita, insya Allah puskesnya juga dekat. Tapi yang penting ada petugas. Maksud saya juga piket ya, enggak juga piket nanti hari Sabtu. Nah, kita lagi kita edukasi, kita sosialisasikan kepada teman-teman, kepada warga kita, biar mereka paham betapa bahayanya DPD itu dan mengantisipasi yang namanya DPD itu satu-satunya PSN. Gerakan satu orang dalam rumah. Ya, makanya kita selalu bahasa kita, saya, Kesling, kader, dokter, semua bahasanya sama. Ya, tentukan tuh di rumah itu siapa yang menjadi tanggung jawabnya masalah gentik, masalah PSN.
Walaupun mereka kerja atau enggak, yang penting bahasa kita rutin, kita bahasan mereka enggak juga, ya mereka enggak gitu. Tapi di sini orang-orang kaya, yang namanya orang kaya itu namanya takut ya, nggak ada apa namanya bak-bak kayak gitu, nggak ada insya Allah. Ini kepala kelurahan Bapak Alat yang yang saya hormati Cak Amin, yang saya hormati Kasatpol PP RW, Pak RW, Pak Riyadi, yang saya hormati KDR dan yang saya sayangi ibu-ibu. Ya, jadi gini, tadi saya dibisikin sama Pak RW, Pak, ini kita perlu ibu, iya, saya juga perlu ibu juga. Saya di rumah perlu ibu, di sini perlu ibu juga. Ya artinya ya nggak bisa bergerak kalau tanpa ibu-ibu semuanya. Jadi sebenarnya saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih telah membantu dan kelurahan tugas untuk menjaga kesehatan lingkungan, utamanya memang ya ketinggian PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau dulu ada germas masih Bu ya, germas itu mungkin harus digerakkan lagi. Oh iya, nama saya Argo Bianto, amanahkan pada tanggal 13 kemarin menjadi sekretaris kelurahan Kabupaten Selatan. Sebelumnya jadi sekretaris bawah istri baru satu. Anak baru 4, yang paling besar kuliah, paling bontot kelas 5 SD, baru naik nih tadi. Kemarin nih deg-degan dia naik ke panggilan nih Pak ya. Kemarin kan pulang, naik, jadi seneng deh. Ya alhamdulillah, saya ditempatkan di Kabupaten Selatan, punya teman baru, punya wanita baru ya, banyak nih. Jadi kemarin juga saya dibantu oleh Ibu PKK, Ibu Kader, dan juga kita membantu semua ya. Ya, Udahnya siap-siap lagi sampai sore. jadi saya juga dibantu sama Budar nih. Budar lewat, saya pusing. Pusingnya Budar lewat. Makanya ya, orang kalau cerewet pusing. Ini mah cerewetnya. Kalau dicerewetin senang karena memacu kita ya. Kalau dicerewetin, istri saya juga lebih cerewet lagi dari kerja. Tapi saya suka. Cerewet dari kebaikan Kak. Tapi Pak Alisa cerewet, kalau nggak cerewet nggak ada yang gerak tuh di rumah. Dari yang bangun anak kecil yang paling kecil sampai yang besar itu harus dicerewetin. Kasih masing-masing. Tetapi pendampingan pimpinan itu sangat diharapkan oleh kita. Terutama dalam merangkul kader kita, dalam merangkul pengurus wilayah, dalam apa namanya ya, silaturahmi itu sangat banget dibutuhkan oleh kita semua. Bukan hanya oleh kasih-kasihnya yang kooperatif, yang aktif di lapangan, tetapi pimpinan pun harus mendampingi, memberikan semangat buat kita khususnya juga buat semuanya. Itu aja tambahan dari saya. Jangan cuek, jangan nggak peduli apapun itu. Ya kita tahu senang sama-sama, kita atasi sama-sama, kita rasakan sama-sama susah senangnya. Jangan biarkan kita ini berpikir, berlaku, bertindak apapun itu, serahkan semuanya ke bidang-bidangnya. Tidak pantauan ataupun penilaian ataupun pendampingan dari pimpinan sangat banget dibutuhkan. Ini kata-kata saya selaku nakes saya. Saya berhak bicara seperti ini karena saya sudah banyak merasakan setelah adanya Pak Sektor baru ini, saya maunya Sektor baru aktif dan kooperatif. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sektor,
Haji gua kebungkan mau kamera. Untuk nggak lihat tuh nasi berpulang. Bakalan ya dari istri Amin. Saya biasa beberapa kali main apa nyanyi, kalau teman-teman nyanyi RW Lenten dulu di rumah Pak kita dulu dari TKK dan ibu-ibu kader Jumantik RW 7 dan seluruh kader Jumantik Kabupaten Selatan. Terima kasih atas kehadirannya di wilayah RW 07. Ya, kegiatan ini ya pertama kami ucapkan terima kasih kepada kader Jumantik karena memang rutin melaksanakan ini sebagai selaku koordinator lapangannya sudah ada. Kita ucapkan terima kasih. Ya, memang ini sangat penting penyadaran masyarakat terhadap masalah pemberantasan sarang nyamuk, jentik nyamuk di wilayah RW 07. Memang banyak sangat kesadarannya cukup ya. Dengan adanya gerbek berbareng-bareng ini kita berpindah-pindah lokasi, kemudian bisa membantu kader-kader Jumantik kita di wilayah RT RW 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh kelas semangat tuh sama muda tuh. Bilang kita ini aku terus kayaknya nggak pernah lemah. Ya hormat Bapak Sekam, Pusat, serta jajaran dari Kelurahan, Pak RW, dan PKK, KDM dan kader Jumantik dan saya lagi. Kemarin di bulan udah ada ketemu ya Bu ya. Kita sempat perkenalan. Saya Dr. Dedi dari Perkantoran Kabupaten Selatan, Pak. Saya juga baru di sini. Jadi kita sama-sama baru ya, Pak ya. Jadi hasil dari monitoring kali ini ya, Bu, evaluasinya. Alhamdulillah sih kalau di RW 7 ini lingkungannya saya bilang sendiri sama Pak RW, lingkungannya bagus ya Pak ya, bersih, jalannya rapi, tertata gitu kan. Nah itulah, jadi mungkin setiap wilayah itu punya tantangan masing-masing ya Bu ya. Jadi kalau yang rumahnya bagus-bagus mungkin tantangannya susah masuk ke dalam rumahnya, seperti itu. Jadi nanti kalau memang nanti monitoring PSN di wilayah RW 7 lagi Bu, boleh yang rumahnya sekiranya sulit untuk dimasuki pada saat itu Bu, diarahkan pada kami Bu. Di sini nih agak sulit Bu untuk kami kunjungi. Di saat itu kita bersama-sama melakukan monitoring di rumah-rumah Bu. Kemudian juga ini juga tidak lupa terus mengingatkan kepada warganya untuk pentingnya self Jumantik, yaitu Jumantik mandiri ya Bu ya. Tidak hanya dengan monitoring atau pada saat kita datang berbek baru bersih-bersih gitu. Jadi untuk kebersihan ini ya tanggung jawab sendiri. Ini Bu, enggak sih? Iya tadi ya, untuk self Jumantik atau Jumantik mandiri itu Bu, jangan lupa ke warganya. Jadi pada saat monitoring kita sudah, warganya itu sudah mempunyai kesadaran, tidak hanya dengan kunjungan atau monitoring dari pihak kader atau kelurahan baru bersih seperti itu. Tadi sih kalau untuk rumahnya sudah bersih, cukup. Cuman dari luar itu, yang di luar ya, banyak yang bilang tadi kita temui ya, tempat penampungan AC atau botol, gelas bekas minum air mineral ya, yang tempat buang masih ada airnya, itu yang harus kita ingatkan kembali. Untuk jumlah kasus DBD di wilayah Kabupaten Selatan mungkin nanti masalahnya akan memberikan tambahan ya, jumlah kasusnya saat ini. Memang kita Koja ini nomor 2 se-DKI, tapi kan tidak semua kasusnya dari Badak Selatan gitu ya. Jadi jangan sampai Badak Selatan sudah Koja nomor 2, Badak Selatan juga paling tinggi se-Koja, jangan sampai seperti itu ya. Jadi saya harap ibu-ibu tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan tentang PSN ini, walaupun ini setiap saat sudah
kita ingatkan ya, memang DB itu ada siklusnya, kapan tidak kasusnya reda, terus nanti bisa naik pada saat sudah mulai musim hujan, panas seperti itu ya, atau cuaca yang lemak, nah itu dimana nyamuk, jentik banyak akan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan, sektor Penanggalan Selatan, Pak Ketua RW 7, kasih keslam kembali di balik keluarga RW 7 dalam rangka pelaksanaan PSN di Kabupaten Demak sekitar mungkin melakukan setiap RW setiap RW tanggal berapa di satu fokus setiap RW harus taksikan yang memantau wilayahnya supaya aman dari meningkatnya kasus demam berdarah. Nah, jujur saya katakan kemarin anak saya 2 minggu yang lalu anak saya juga mendekati gejala ini. Ya, saya sedih sebenarnya karena selama seminggu kepala sudah turun. Saya pikir hanya biasa karena memang beberapa hasilnya saya pikir AC-nya terlalu dingin. Tapi ternyata dia sudah lemah. Dan dia di rumah sakit karena saya malah saya mau dia sampai ke rumah sakit dan dia sampai di rumah sakit dia sampai Jakarta Selatan. Tapi dia baru mendapati gejala paling anaknya terkena sakit. Saya dari awal datang Kecamatan Bojang waduh, saya pikir harus kita segera kita punya personil yang banyak ini, kita dibayar oleh masyarakat untuk bergerak semua, ya kan? Kita ini ada sedikit walaupun ada juga kita dipercaya oleh pemerintah untuk mau bergerak sama-sama bagaimana melaksanakan peningkatan nah, saya juga lihat kita kan selama ini menggunakan air kalau misalnya memang setiap anak dari keras memang ada jentik-jentik saya punya di kamar mandi saya kalau 2 hari 3 hari dari keras pakai ember besar itu lama-lama ada jentik, makanya saya butuh abate sebetulnya kita berangkat abate karena ada penampungan air di atas atap itu kan itu juga kayaknya perlu kasih abate buat masuk yang mematikan jenis itu karena kalau hanya mau kita ini harus bergerak semuanya. RW, perwakilan KDR dan KDR Dimantik dari RW 1-11 dan Dewan Rumah Dimantik RW. Terima kasih atas kehadirannya di sini dalam melaksanakan monitoring pemberantasan sarang nyamuk. Semoga kita juga dapat menjalankan semuanya terhindar dari penyakit demam berdarah. Juga saya ingin membawakan tentang kasus di Ramadan Selatan yang kan ini di Kumanda udah tahu nih kalau kita Koja kan Kecamatan Koja urutan kedua untuk DKI Jakarta. Nah terus kalau di Ramadan Selatan itu total dari bulan Januari sampai bulan Juni itu laporan kasus yang masuk itu
sebanyak 41 laporan yang masuk dan 14 warga yang terkena pas kita lakukan pengecekan dinyatakan positif. Tidak bosan-bosan saya menghimbau kepada ibu-ibu kader Jumantik untuk tetap mengingatkan atau menambahkan wawasan kepada warga untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyakit demam berdarah dan cara penanganannya gitu. Dan jelaskan lagi kepada warga-warga di sekitar bahwa PSN ini lebih baik daripada fogging, karena fogging hanya membunuh nyamuk. Dan kata Bang Lurah, fogging hanya membunuh nyamuk, tidak jenis nyamuk. Jika kalau misalnya bilang fogging itu melakukan pencegahan, salah. Fogging hanya membunuh populasi nyamuk sebanyak 10%. Selebihnya jentik nyamuk itu akan hidup dan dia berkembang lagi kalau kita tidak memonitoring. Makanya saya suka menghimbau kepada kalau Jumantik itu sebagai jembatan kepada pengetahuan warga untuk yang menindaklanjuti di rumahnya ada jentik nyamuk atau tidak, itu adalah yang punya rumah sendiri. Makanya disebutkan ada gerakan satu rumah satu Jumantik, karena kan yang punya rumah lebih paham tentang rumahnya sendiri ya Bu ya. Kader Jumantik yang sudah diberikan ilmu, jadi warga bisa konsultasi kepada kader Jumantik, karena kader Jumantik sebagai tanjang tangannya lah ke pemerintahan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian, perwakilan leader tugas 3R di Kabupaten. Saya pengen sedikit tentang pekan gerakan Jakarta Tanpa Sampah. Mohon izin Pak RW, Pak Sekda, Lurah dan jajarannya. Mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatunya. Pada intinya gini Pak, dari aksi pekan gerakan Jakarta Tanpa Sampah jatuh tahun 2022 itu tanggal 20 sampai 25. Itu dari program pemerintah. Jadi ayo kita pilah sampah dari rumah dan dikeluarkan sesuai dengan jadwal angkutannya. Maksudnya gini Bu, kita tuh harus ada sedikit aksi untuk memilah sampah. Gitu. Di sini kita mengajak, bukan berarti mohon maaf sama kerjakan ibu-ibu, intinya bukan dari jalanan, dari rumah kita sendiri. Contohnya nih, saya ngomong kan sama ibu, tapi saya udah melakukan di rumah untuk pemilahan. Jadi sampah organik itu warna kuning, sampah organik itu warna hijau, warna merah sampah B3 yang mengandung ada zat berbahaya. Nah, sampah residu ini yang bakalan buang ke Bantar Gebang. Contohnya nih, kita menggunakan tisu. Itu kan udah nggak bisa dijadikan apa lagi kan? Kita punya bayi, terus pasti punya popok dong. Nah, kalau kita sebagai perempuan, mohon maaf namanya pembalut. Nah, pada intinya di sini LHI ini mengajak semua elemen, baik itu Pak RW, baik itu semua yang terkait. Disinilah harus kita mulai. Yang tadinya kupat, kumpul, angkut, buang. Sekarang harus pilah sesuai dengan jenis dan warna dan sampahnya. Itu aja sih. Nah, paling nanti hari puncaknya ini, nah tergantung sistemnya Pak RW nih, atau mohon izin Lurah atau Pak Sektor nanti dijatuh di RW berapa untuk kerja bakti masa. Itu sih. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini nanti dampingin Bu ya.